Perang kian tak terperi, 40 orang dilaporkan tewas dalam serangan tak tanggung-tanggung pada tawanan perang di desa Olenivka, Ukraina. Investigasi terkait hal ini masih diluncurkan, di samping sejumlah kabar penting lain dari tanah Ukraina yang sedang digempur Rusia. Dilansir Guardian, rangkuman hari ke-157 serangan Rusia ke Ukraina bisa Anda simak di sini. Situasi perang. Rusia dan Ukraina telah meluncurkan investigasi kriminal terhadap serangan yang dilaporkan menewaskan sedikitnya 40 tawanan perang Ukraina yang ditahan di pusat penahanan pra-adjudikasi di desa Olenivka, setelah kedua negara menyalahkan pihak lain atas serangan tersebut. Menteri Luar Negeri Ukraina, Dmytro Kuleba, menuduh Rusia melakukan kejahatan perang yang membatu atas pembunuhan tersebut dan meminta para pemimpin dunia untuk mengakui Rusia sebagai negara teroris. Video mengerikan menunjukkan seorang tentara Rusia mengebiri seorang tahanan Ukraina, yang menurut laporan lain kemudian dibunuh. Rekaman itu ditinjau oleh Guardian, awalnya diposting di saluran Telegram pro-Rusia. Sebuah gudang amunisi Rusia di wilayah Kherson Selatan telah dihancurkan, kata pejabat Ukraina, Jumat tanggal 29 Juli tahun 2022. Diplomasi. Sekretaris Pers Vladimir Putin, Dmitry Peskov, mengatakan pada hari Jumat tanggal 29 Juli tahun 2022, bahwa Rusia dengan gigih mendukung kedaulatan dan integritas teritorial China, setelah Presiden China, Xi Jinping, memperingatkan Presiden AS, Joe Biden, agar tidak bermain api atas Taiwan dalam panggilan telepon di Kamis tanggal 28 Juli tahun 2022. Alexander Viktorovich Ionov, seorang agen Rusia yang dikenai sanksi AS pada hari Jumat, telah didakwa menggunakan kelompok politik di AS untuk memajukan propaganda pro-Rusia, termasuk selama invasi ke Ukraina awal tahun ini. Departemen Perbendaharaan AS mengatakan pada hari Jumat bahwa pihaknya telah menjatuhkan sanksi pada individu lain di samping Ionov, serta pada 4 entitas yang mendukung pengaruh jahat global Kremlin dan operasi campur tangan pemilu, termasuk di AS dan Ukraina. Belarus menarik duta besarnya untuk Inggris pada hari Jumat sebagai tanggapan atas apa yang disebutnya tindakan bermusuhan dan tidak bersahabat oleh London. Makedonia Utara berencana untuk menyumbangkan sejumlah tank era Soviet yang tidak ditentukan ke Ukraina karena berusaha memodernisasi militernya sendiri untuk memenuhi standar NATO, kata Kementerian Pertahanannya pada hari Jumat. Jerman akan mengirimkan 16 tank lapis jembatan Biber ke pasukan Ukraina, kata Kementerian Pertahanan Jerman. Pengadilan Ukraina pada hari Jumat mengurangi hukuman seumur hidup menjadi 15 tahun yang dijatuhkan kepada seorang tentara Rusia pada bulan Mei karena pembunuhan berencana dalam pengadilan kejahatan perang pertama di negara itu. Menteri Pertahanan Inggris, Ben Wallace, mengatakan pasukan Rusia di Ukraina berada di tempat yang sangat sulit, dan bahwa strategi Putin mirip dengan menempatkan pasukannya melalui penggiling daging. Ekonomi. Ukraina telah mengatakan siap untuk ekspor biji-bijian untuk meninggalkan pelabuhannya lagi, tetapi sedang menunggu izin dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang diharapkan akan diterima pada hari Jumat. Menteri Ekonomi Jerman mengatakan pada hari Jumat bahwa menempatkan pipa gas Nord Stream 2 ke dalam operasi bukanlah suatu pilihan karena ini hanya akan bermain di tangan Presiden Rusia, Vladimir Putin. Ada kemarahan yang tumbuh di Jerman atas melonjaknya harga energi.